adik-adik, apa kabarnya hari ini? Karena Yesus, aku luar biasa, kamu luar biasa, semuanya luar biasa. Sekali lagi ya, kalau Kak Evi bilang, apa kabarnya hari ini? Karena Yesus, aku luar biasa, kamu luar biasa, semuanya luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak berharap adik-adik tetap semangat ya. Dan tidak boleh lemas-lemas. Ya, kita harus tetap semangat untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Evi undang untuk adik-adik untuk siapkan hati kita, pikiran kita, perhatian kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Evi undang kita untuk berdoa bersama-sama. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tirukan Kak Evi ya. Kak Evi pimpin dalam doa dan adik-adik mengikutinya ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan untuk kami memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, agar kami senantiasa fokus dan semangat untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan sendiri yang turut campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Sekali lagi ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita mau undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita undang Tuhan Yesus hadir untuk masuk dalam hati kita. Angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Dengan sikap berdoa tentunya ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi kita undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita undang Tuhan Yesus hadir sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap
langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, sucikan dan kuduskan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Nah, kita angkat pujian kita Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang ke rumah Tuhan, dengar firman-Nya. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, dengarkan nasihatnya, jadi mahkota. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang sorga bagi dunia. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Ayo adik-adik, kakak undang untuk lebih semangat lagi. Kita akan bersukacita, kita akan pujikan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Boleh tepuk tangan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Sekali lagi, mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Sekali lagi ya. Mari kawan kita memuji Tuhan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Lebih semangat lagi. Mari kawan kita memuji Tuhan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik, dewasanya kita akan memberikan persembahan kita. Evi pimpin dalam doa ya, dan nanti kita angkat pujian Aku Diberkati. Kita lipat tangannya. Evi pimpin doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pekerjaan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mama papa kami, berkati keluarga kami,
Berikan kami kesehatan Tuhan, dan orang-orang yang di luar sana Tuhan terus jagai mereka. Berikan kesehatan juga buat keluarga-keluarga kami yang jauh daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik masih memuji Tuhan kita ya. Masih tetap bersuka cita. Kita angkat pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Lebih semangat lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Iya, duduk tenang ya. Kita akan dengar firman Tuhan. Oke adik-adik, untuk kita dengar firman Tuhan, kita angkat pujian anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut firman Tuhan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu, apa adik-adik? Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Sekali lagi ya. Kita sambut firman Tuhan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota. Shalom. Ya, apa kabar adik-adik sekalian? Kali ini firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Mari kita sama-sama berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah pandemi COVID-19 kami tetap beribadah sekolah minggu sekalipun secara online. Kami berdoa kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, tolong kami untuk mengerti, memahami, menerima dan melakukan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Ya. Nah, sudah siapkan Alkitabnya, kita baca sama-sama.
Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, dari ayat tadi kita mau belajar tentang bagaimana kita hidup berbagi atau memberi. Apa yang akan kita berikan? Memberi itu bukan hanya sesuatu, misalnya uang, ya, nggak hanya atau barang, ya, tapi kita bisa memberi bantuan bermacam-macam, memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan memberikan pertolongan, misalnya ketika temannya sakit, kita memberikan obat. Nah itu ya. Jadi tidak hanya memberi berupa uang. Nah, kali ini firman Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu memberi, harus memberi dengan hati yang tulus. Jangan kita memberi dengan terpaksa. Salah satunya ketika kita memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan harus dengan tulus, ya. Kita tidak boleh dengan hati yang menggerutu atau di dalam hatinya harus memberi padahal aku butuh ini. Nah, itu namanya bersungut-sungut. Itu tidak boleh. Memberi harus dengan tulus. Kalau kita memberi dengan sungguh-sungguh, sudah kita berikan saja, ya. Karena Tuhan pasti akan membalas. Ya, kalau kita berikan dengan tulus, pasti Tuhan juga memperhatikan. Tuhan akan membalas, walaupun balasannya berbeda. Tidak tahu balasannya seperti apa, tapi setiap balasan Tuhan itu berupa kebaikan yang akan kita terima. Ya, bisa jadi ketika kita memberi, balasannya Tuhan terjadi beberapa tahun lagi, beberapa waktu lagi, tetapi semua itu adalah kebaikan dan untuk kita sekalian. Ya, yang selanjutnya, kalau kita memberi, jangan pengen dipuji. Ya, ada orang yang memberi biar dilihat sama orang lain. Wah, hebat dia ya. Dia itu baik loh, orang baik memberi. Kalau tujuan kita pengen dipuji gitu, Tuhan juga tidak berkenan. Tuhan tidak mau memberi. Yang pertama tadi kita memberikan dengan hati tulus. Yang kedua, jangan pengen dipuji. Wah, kalau di depan orang banyak, kita kasih sumbangannya besar misalnya. Karena dilihat orang banyak, kita mau menolong. Tapi kalau nggak ada orang, males. Ya apa dia? Nah, itu tidak boleh. Berarti tujuan kita memberi sudah salah. Memberi dengan hati tulus berarti tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan biar dilihat orang. Si A misalnya hebat dia, rajin memberi. Nah, kita tidak mengharapkan seperti itu ya. Anak-anak Tuhan ketika memberi harus dengan hati yang tulus. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan. Tuhan selalu memperhatikan. Tuhan tahu loh, si ini memberi tapi hatinya tidak tulus nih. Dia pengen dipuji orang. Tuhan tidak berkenan. Si ini memberi tapi tujuannya dia punya maksud nih. Dengan memberi dia punya maksud jahat nih, maksud tersembunyi. Tuhan juga tidak berkenan. Kalau memberi harus memberi dengan tulus. Kemudian anak-anak sekolah minggu harus punya hati yang mau berbagi, hati yang mau memberi. Berkatnya tidak disimpan begitu saja. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Tuhan juga ngomong, kamu harus menjadi berkat. Dengan kita memberikan semangat, kita memberi pertolongan, kita memberikan sedikit uang kita misalnya, itu kita sudah meringankan penderitaan orang lain. Berarti kita sudah menjadi berkat. Ya. Nah, makanya hari ini kita mau belajar yuk. Tidak boleh pelit lagi.
Kalau ada makanan yang bisa dibagi sama temannya, silakan berbagi. Tidak usah pelit-pelit. Kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menolong temannya, lakukan. Tetapi syaratnya, lakukan dengan hati tulus. Syaratnya, jangan mengharapkan pujian. Dan percayalah sama Tuhan, ketika kita memberi dengan hati yang tulus, ketika kita memberi dengan hati yang sungguh-sungguh, agar Tuhan dimuliakan, maka Tuhan akan membalas. Walaupun setiap yang kita lakukan dibalas Tuhannya, kita tidak tahu bentuk balasan Tuhan. Misalnya hari ini Gisel kasih uang sama temannya, balasannya nanti Gisel dapat uang, bisa jadi. Tetapi tidak tentu Gisel dikasih uang lagi, bisa jadi berupa Gisel nanti akan diberkati dengan cara yang lain, Gisel nanti akan mendapat pertolongan, diberikan kepintaran dan sebagainya. Macam-macam ya cara Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Makanya dari pelajaran hari ini, yuk kita taat sama firman Tuhan. Kita akan memberi dengan hati yang tulus, memberi dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak untuk dipuji orang, ya, tidak untuk disanjung-sanjung orang, ya, tetapi memberi karena ingin Tuhan dipermuliakan. Kemudian apalagi ketika kita memberi nggak usah diomong-omongkan. Aku sudah memberi di sana. Aku sudah membantu di sana. Gak usah. Tuhan juga gak mau seperti itu. Tuhan ngomong itu tercela. Ya, Tuhan gak mau yang seperti itu. Ya, nah, tapi Tuhan mau ketika tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak usah tahu. Artinya kalau kamu memberi diam-diam aja lah. Biarlah kamu dan Tuhan yang tahu. Itu maksudnya. Kenapa? Untuk apa ya? Mau pamer? Nah, salah lagi dong kalau kita memberi karena mau pamer. Tuhan tidak berkenan. Sia-sia yang kita kerjakan. Nah, ya, karena itu gak usahlah kalau kita memberi. Sudah diam-diam saja karena Tuhan pasti tahu. Tuhan akan membalas. Ya, mulai hari ini semangat ya. Tetap semangat adik-adik di rumah walaupun sekolah minggu kita masih online. Lakukan firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar tetap pakai masker ya, kalau perlu maskernya double. Ya, Kak Agus di sini tidak pakai masker karena Kak Agus ini ambil gambar sendirian di ruangan ya. Ya, begitu firman Tuhan hari ini. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan sudah menolong, memimpin dan memberkati kami. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman kami yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu, GMI Kasih Karunia Pagar Alam, dan teman-teman yang mendengarkan cerita ini dari manapun mereka. Tuhan menolong memberkati setiap mereka. Teman-teman yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Teman-teman yang dalam keadaan sedih, Tuhan hiburkan. Tuhan berikan semangat sehingga mampu terus bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akhiri ibadah kita akan berdoa Bapa kami. Bapa terima kasih. Kita berdoa Bapa kami ya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
selesai sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.